Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kami semua. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini, saya, Revi Brian, akan menjelaskan proyek personal branding saya, di mana saya membuat 5 konten dengan topik-topik yang berbeda untuk meningkatkan personal branding saya. Lalu, who am I? Apa personal brand statement saya? Saya merupakan seorang mahasiswa yang relatable bagi kebanyakan Gen Z karena konten saya yang mencakup kebanyakan aktivitas yang disukai atau dianggap cultured, yaitu seorang yang mereka ingin bukan kagumi, tapi yang mereka ingin disosiasikan dengan. Ini menciptakan efek trust dari audiens yang mempercayai opini saya karena merasa relate atau asosiasi itu ingin relate dengan hal-hal yang saya lakukan. Saya mengemas topik-topik ini yang serius seperti magang dan juga olahraga, ini berhubungan dengan karir dan kesehatan, dengan branding yang lebih playful dan bercanda, agar audiens Gen Z ini lebih nyaman jika diedukasi dengan cara tersebut. Lalu, apa platform yang saya pilih? Saya sendiri memilih TikTok sebagai platform sosial media saya untuk melakukan proyek personal branding ini, karena menurut saya platform ini merupakan platform yang paling sesuai untuk personal brand statement saya, di mana platform ini sangat mendukung konten non-formal yang edukatif dan entertaining. Ini sesuai dengan personal brand statement saya, di mana saya ingin mengedukasi namun dengan cara yang lebih playful. Di sini, konten-konten TikTok algoritmanya jauh lebih mendukung dibandingkan platform-platform lain seperti Instagram dan LinkedIn yang lebih memperdulikan production dan juga profesionalisme. Di platform TikTok ini, relatability adalah kuncinya. Kebanyakan influencer dan juga video-video yang akhirnya viral, konten-konten yang viral, atau yang stick dengan audiensnya adalah konten-konten yang relate dengan audiensnya. Dan itulah harapan dari personal brand saya. Oleh karena itu, saya memilih TikTok sebagai platform pertama saya. Lalu, apa konten pertama saya? Untuk konten pertama saya di TikTok ini, dengan bentuk carousel, saya memilih topik travel. Di sini kita travelnya nggak yang jauh-jauh, tapi saya hanya travel ke Mall Pascal yang masih dalam Bandung. Di sini isi kontennya itu foto-foto saat jalan ke Pascal, isinya foto-foto estetik, lingkungan, dan juga barang-barang di sana. Karena Mall Pascal ini yang sangat trendy, mungkin mall paling trendy di Bandung, oleh karena itu banyak hal-hal yang mungkin sangat relate kepada audiens Gen Z. Di sini beberapa hal yang saya foto seperti makanan, ada Pop Mart yang sedang sangat tren dengan blind box-nya, ada Crybaby, dan juga gelang-gelang atau aksesoris yang kekinian. Dampak yang saya harapkan adalah mendapatkan trust audience melalui relatability dari hal-hal yang ada di foto-foto tersebut yang sedang tren, khususnya seperti Pop Mart dan juga Crybaby. Dan ini semua dikemas dalam foto-foto yang estetik agar lebih enak dilihat oleh para audiens. Lalu untuk konten kedua saya memilih topiknya karir atau khususnya pengalaman magang saya di sini. Bentuknya juga carousel, isinya adalah foto-foto saat saya magang di Bandung Technopark. Di sini ada saat saya menjadi MC dan juga berbagai foto yang dimana kita rame-rame sebagai sebuah kelompok. Di sini banyak banget foto-foto khususnya yang kelompok, karena itu dampak yang saya harapkan adalah mendapatkan trust terkait topik karir karena menunjukkan bukti magang ini, tetapi juga menunjukkan bagian yang mudah relate karena kebanyakan foto isinya grup. Ini mempromosikan bahwa magang tuh seru, nggak menakutkan. Karena kebanyakan orang kalau ngepost magang itu lebih ke arah melihatin meja kerjanya, isi kerjaannya. Tapi saya mau highlight bagian togetherness-nya. Kalau di magang tuh sebenarnya itu fun juga loh, banyak main-main juga loh, kayak mentang-mentang mereka ibu-ibu dan bapak-bapak, mungkin ada generation gap-nya, tapi mereka juga bisa bersosialisasi, bisa sharing, bahkan bisa ngajarin kita banyak banget hal. Karena itu saya ingin meng-highlight bagian itu sih dalam konten ini. Dan semoga itu disampaikan dengan baik kepada audiens saya. Lalu untuk konten ketiga saya memilih bentuk short video, dan juga untuk topiknya saya memilih musik. Dan isi konten yang ini adalah video saat saya nonton konser Tensi di Now Playing Festival 2025. Di sini saya membuat video kompilasi tentang stage-nya Tensi, dan dampaknya itu yang saya harapkan mendapatkan trust terkait culture atau trend
karena posting artis yang sedang naik daun dan paling hits di Indonesia tahun ini. Dan buktinya, video ini mendapatkan views tertinggi di akun ini hanya karena ada nama Tensi. Dan views ini 241 didapatkan dengan waktu yang sangat singkat. Dan mungkin sekarang sudah bertambah. Dan oleh karena itu, menurut saya strategi ini sudah terbukti efektif karena menggunakan nama atau barang atau apapun yang sedang mengetren, itu sangat meningkatkan views dan bisa meningkatkan trust terhadap brand kita. Lalu konten keempat, mungkin konten paling simpel sini yaitu carousel yang bertopik food. Di sini isinya cuman foto-foto estetik yang berisi makanan-makanan saya selama setahun belakangan ini, setiap kali saya makan keluar ke restoran atau sebagainya. Dan mungkin ini saya kemas dengan caption di awal yang agak humoris dan lumayan ngetren, mungkin lebih humor TikTok. Tapi tetap aja dampak akhirnya adalah mendapatkan trust terkait topik makanan, karena menunjukkan makanan-makanan yang sedang tren dan terlihat enak, apalagi makanan itu sebuah topik yang sangat banyak dilakukan di TikTok. Banyak banget orang yang bikin konten makanan dan banyak juga orang yang nge-follow dan menyukai para influencer-influencer ini karena brand yang dibentuk atas membuat konten makanan doang. Karena itu saya berharap penonton akan lebih percaya terhadap opini-opini saya tentang makanan atau restoran karena melihat bukti-bukti dari foto-foto yang sudah saya share di konten ini. Lalu untuk konten terakhir saya membuat carousel dengan topik fitness. Karena itu saya membuatnya dengan foto-foto yang berisi pemandangan saat saya jogging di pagi hari. Ini baru saya laksanakan tadi pagi, pagi yang indah. Dan dampaknya saya berharap ingin mendapatkan trust terkait topik fitness dan health karena menunjukkan bukti olahraga saya, tetapi dengan caption yang juga playful agar tetap terkesan relatable oleh kaum yang mungkin takut atau malas mulai olahraga. Dan caption ini saya lakukan agar approach-nya lebih mudah mungkin ya untuk menginfluence mereka untuk hidup sehat. Mungkin kalau misalnya ada orang yang langsung ngomong kan harus olahraga agar gini gini gini, mungkin mereka terasa defensif atau ngerasa offended. Tapi kalau saya misalnya uh, seolah berada di pihak mereka, seolah saya itu juga, oh ayo kita bisa olahraga yuk, ini tuh gampang tapi sebenarnya biasa aja gitu. Saya bercandain aja. Mungkin bisa lebih masuk ke mereka dan mungkin saya bisa lebih menginfluence mereka dengan konten ini. Lalu untuk evaluasi keseluruhan dari semua konten saya, karena target audiens dari branding saya sendiri adalah para Gen Z, riset saya menemukan bahwa topik-topik inilah, kelima topik ini, yang sedang ramai diperlukan oleh generasi saya, yaitu health, art, food, travel, dan juga karir. Nah, karena itu saya membuat 5 konten tadi yang memuat topik-topik tersebut, yang harapannya dapat meningkatkan branding saya kepada target audiens sesuai dengan tujuan, yaitu trust yang tinggi dan kenyamanan dengan communication style saya agar mudah mengedukasi mereka. Saya sangat berharap bahwa kelima konten tadi ada yang bisa stick dengan audiens agar bisa saya kembangkan lagi, dan jika saya terus mengembangkan dalam topik itu dan juga mendapatkan trust yang cukup, saya rasa saya bisa mencapai sebuah level di mana saya bisa menginfluence mereka untuk menjadi orang yang lebih baik. Lalu untuk refleksi pribadi personal saya, personal branding project ini sangat berdampak bagi saya sejujurnya, karena khususnya sebelum ini saya tidak pernah mengupload konten sama sekali pada sosial media manapun. Jadi bagi saya pengalaman ini benar-benar membuat saya keluar dari zona nyaman saya, dan ternyata setelah saya coba, saya merasa tidak punya masalah lagi untuk membuat konten-konten serupa, apalagi untuk meningkatkan personal brand saya. Ternyata apa yang dilakukan tuh lumayan nyaman untuk saya. Kalau secara konten sendiri mungkin menurut saya sudah benar strategi saya, yaitu menggunakan topik-topik tersebut yang sedang tren di dalam generasi saya, yaitu target audience personal brand saya sendiri, dan juga strategi menggunakan tren-tren yang ada, karena itu emang meta atau most effective tactics available yang ada di TikTok. Itu merupakan mungkin strategi paling efektif untuk bertumbuh personal brandnya di TikTok.
Lalu kalau secara bentuk mungkin ternyata yang paling efektif setelah percobaan saya itu short video, karena itu konten yang paling viral. Tentu ada faktor menggunakan nama Tensi juga, namun tidak bisa dipungkiri mungkin emang short video yang lebih merajai di TikTok. Oleh karena itu, kedepannya mungkin saya akan meningkatkan jumlah short video dibandingkan carousel, uh, namun tetap selaras dengan strategi branding saya yang sebelumnya. Kedepannya juga saya ingin menambahkan lebih banyak konten edukatif, karena sebelumnya lumayan pure entertainment, tapi kedepannya saya sangat passionate ingin membuat konten edukatif. Oleh karena itu, mungkin setelah saya sudah mendapatkan trust dari audiens saya, sudah dipercayai, saya ingin membuat komunitas di mana saya dan audiens bisa saling sharing, dan bahkan audiens sama audiens bisa saling sharing, bisa saling edukasi, dan membuat komunitas yang suportif dan edukatif agar semua orang di dalam lingkungan ini yang karena personal brand ini dapat sama-sama bertumbuh. Baik, kurang lebih seperti itu personal branding yang telah saya bangun melalui konten-konten di sosial media saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya terbuka untuk masukan dan juga saran agar saya bisa bertumbuh menjadi lebih baik dan agar personal brand saya bisa semakin berkembang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.